Liana. Kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian semuanya mengenai apa aja sih kalau kita ujian proposal tesis S2 itu yang ditanyakan apa saja. Begitu teman-teman. Sekilas informasi mengenai pengalaman aku yang sudah ujian proposal tesis kemarin teman-teman. Ini dia, aku kasih tahu ya. Ketepatan kalau untuk proposalnya yang aku ajukan, mau menelitinya itu penelitian eksperimental, begitu teman-teman. Uji coba pada tikus. Jadi kalau untuk proposal tesis itu terdiri dari 4 ya teman-teman, terdiri dari 4. Yang pertama itu ada pendahuluan, dan yang kedua itu ada tinjauan pustaka, isinya yang teori-teori, dan bab 3 itu ada kerangka konseptual dan hipotesis penelitian, dan untuk keempat bab 4 itu ada metode penelitiannya, gitu teman-teman. Dan untuk ujiannya kemarin yang proposal S2 itu ada 5 penguji teman-teman. 5 penguji itu di dalamnya termasuk pembimbing kita, di mana pembimbing kita itu kan ada 2. Lah untuk pembimbing kita itu 2, itu salah satunya ada yang profesor dan ada doktor spesialis opjin konsultan teman-teman, itu sudah terhitung 2. Dan 2 lagi itu doktor spesialis opjin konsultan, itu dua-duanya, jadi sudah 4 ya. Dan satunya lagi itu dokter untuk bagian yang statistik, begitu teman-teman. Jadi itu ada 5. Lah berikutnya kalau yang ditanyakan di saat kita ujian itu apa aja sih kak? Kemarin dari pengalaman aku yang sudah berjalan itu ditanyakan mesti itu pertanyaan dasar yang pertama teman-teman. Kenapa mengambil judul penelitian tersebut? Pasti itu sudah jadi pertanyaan mendasar. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau pasti itu dah ya ditanyakan, kenapa sih meneliti judul ini? Kenapa ngambil judul ini? Pastinya jawabannya itu teman-teman sudah tahu ya, karena yang mau meneliti itu kan teman-teman sendiri. Kenapa sih kok ngambil judul penelitian ini dan mau meneliti ini? Itu teman-teman semua itu utarakan. Jadi yang pasti lebih tahu itu kalian, karena yang mau meneliti itu juga kalian. Begitu. Dan yang kedua, pertanyaannya itu apa yang kamu teliti? Jadi untuk menjawab itu teman-teman itu utarakan yang mau diteliti itu apanya, sesuai dengan langkah-langkahnya nanti bagaimana caranya sampai mendapat bagian yang akan diteliti tersebut dan untuk apa, begitu teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman itu ditanyakan kenapa penelitiannya itu pada hewan coba kok tidak pada manusia. Pasti itu ditanyakan. Kalau kita sudah meneliti bagian jenis eksperimental, begitu ya teman-teman. Jadi otomatis jawabannya begini. Iya Prof, karena yang saya teliti itu bagian otaknya. Jadi saya mengambil penelitiannya menggunakan hewan coba dengan persetujuan kelaikan etik Prof. Karena pada manusia itu tidak bisa dilakukan
penelitian tersebut. Begitu teman-teman. Dan begitu pula untuk jawaban teman-teman di luar sana menyesuaikan apa yang diteliti. Begitu ya. Dan untuk yang keempat, ini ditanyakan juga, kenapa hewan cobanya pakai tikus, kok tidak pada hewan coba lainnya? Lah, kalau ini pasti harus tahu ya, kenapa? Karena pada tikus itu memiliki karakter fungsional dari sistem kekebalan tubuh mamalia, dan juga pada tikus ini itu sistem reproduksinya itu lebih singkat, lebih cepat. Begitu teman-teman untuk jawabannya. Dan untuk selanjutnya yang kelima, kemarin aku itu ditanyakan mengenai ini variabelnya apa saja gitu. Dan untuk variabelnya itu apa sudah sesuai dengan kerangka konsep. Wah, itu mengulap kerangka konsep, jadi harus sesuai ya. Jadi itu gini teman-teman, untuk kerangka konseptual penelitian itu di dalamnya harus ada variabel masing-masing yang diteliti, begitu teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, dan yang keenam, kemarin aku ditanyakan mengenai penelitian di luar sana. Bagaimana penelitian di luar sana? Apakah sudah ada yang meneliti seperti ini sebelumnya? Jadi teman-teman, perbanyak literatur ya, perbanyak jurnal, begitu teman-teman. Jadi kita itu bisa mengutarakan, bisa mengungkapkan bagaimana penelitian di luar sana, begitu contoh-contohnya, atau yang sudah penelitiannya yang ada, namun variabelnya yang berbeda. Itu boleh teman-teman, kita utarakan berdasarkan literatur yang teman-teman pakai. Dan next, kemarin yang ketujuh, ditanyakan juga untuk definisi operasionalnya. Definisi operasionalnya itu apa? Sudah sesuai juga dengan variabelnya. Dan alat ukurnya bagaimana, parameternya pakai apa, begitu teman-teman. Jadi kita juga harus sesuai isinya definisi operasional sama variabelnya itu ya. Dan next, ke-8 lah ini, karena ini uji eksperimental, jadi untuk mengetahui besar sampel itu pasti ada rumusnya ya. Ini bisa masukan dari penguji. Kemarin itu bilangnya untuk rumus besar sampel itu antara yang dipakai pada sediaan kultur atau jaringan dengan hewan coba yang masih hidup itu berbeda rumusnya teman-teman. Jadi nanti kalau ada masukan begitu, teman-teman jawabnya, oh iya baik Prof, terima kasih atas masukannya. Tidak usah menentang, iya saja. Dan untuk yang ke-9, pasti ada ini teman-teman ditanyakan di dalam proposal kalian, entah itu di latar belakang, di tinjauan pustaka, atau semuanya itu ada mungkin istilah atau singkatan atau paragraf ya, yang mungkin ditanyakan sama penguji. Itu maksudnya apa, gimana? Pasti otomatis teman-teman harus tahu jawab ya. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita tuang, apa yang kita ketik di dalam proposal tersebut, teman-teman harus paham dan harus mengerti, begitu ya. Dan terakhir, ke-10, ini masukan teman-teman. Pasti lah, untuk daftar pustakanya dirapikan ya sesuai dengan pedoman
buku panduan yang sudah ada. Itu pasti sudah, karena daftar pustaka masing-masing peneliti itu kan juga masih ada yang berbeda ya, entah rapinya sesuai atau enggaknya. Yang biasanya awal dari nama pengarang dulu, tahun dulu, kurung buka, kurung tutup, garis miring, begitu teman-teman. Jadi memang harus kita menyesuaikan dengan pedoman yang sudah ada sebelumnya, begitu teman-teman. Jadi intinya teman-teman, pertanyaan mengenai proposal tesis ini itu pasti ditanyakan dari awal sampai akhir isinya proposal tersebut. Jadi tidak memungkinkan dari bab 1 sampai bab 4 itu ditanyakan semua. Itu dari segala inti teman-teman. Jadi persiapkan untuk teman-teman semuanya yang di luar sana, mau ujian, mau sidang proposal tesis. Ini baru proposal ya teman-teman, baru pengajuan, mau penelitian begitu. Itu dibaca-baca, diulang-ulang, diresapi, dipahami ya. Karena yang mau meneliti itu juga kalian sendiri, pastinya lebih tahu ya daripada penguji lainnya, begitu teman-teman. Dan ini juga pasti ada beberapa penguji juga bilang ini sih menurut aku agak menjebak ya teman-teman, untuk melihat mental kita kuat atau enggak. Ada beberapa penguji, bukan beberapa sih, salah satu ya atau dua, itu bilang ini ganti ya judulnya, ini variabelnya ndak bisa yang lain ta. Wah, down sekali rasanya ya kalau sudah dibilang begitu. Kita sudah mempersiapkan pakai variabel A dan B, ternyata diganti C. Rasanya itu gimana gitu ya. Lah, itu teman-teman harus dipertahankan ya. Harus dipertahankan variabel yang teman-teman mau teliti. Karena yang mau meneliti itu teman-teman semua, kita sendiri. Tahu caranya menelitinya bagaimana, kita tertarik meneliti itu karena apa, jadi harus dipertahankan. Eman teman-teman, kalau sudah dari awal mau meneliti variabel A, jadi jangan sampai nanti gara-gara satu penguji bilang ini ganti variabel C. Aduh. Jadi gimana caranya kalian harus mempertahankan variabel A itu yang untuk diteliti ya. Begitu, semangat ya untuk teman-teman semuanya. Kalau dipikir juga sih tidak semengeri ya, ngerikan yang seperti yang dibayangkan, tidak. Kalau sudah berjalan proses, kita sidang, di tengah-tengah ada pertanyaan ini, ada pertanyaan itu, ya sambil lalulah, ya baik Prof, ya saya siap Prof, gitu aja. Terima kasih atas masukannya Prof. Berdasarkan literatur yang saya baca Prof, itu gini. Ya intonasinya juga tidak menentang. Jadi ya gimana ya Prof, begitu. Saya membaca literatur ini tuh gini Prof, gitu teman-teman. Jadi merendah, tidak usah bergejolak karena waduh kok mau dirubah judulnya aku, gak usah. Slow, santai gitu ya teman-teman. Oke, semangat ya buat teman-teman semuanya yang lagi berjuang untuk mendapatkan toga nih ya. Amin ya Allah, semoga ya dilaksana ya. Cepet selesai juga kuliahnya. Semangat sama-sama juga semangat ya, pengen cepet lulus dong pastinya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen boleh kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum.